This is our journey. Perjalanan yang mengajak kamu mengikuti pengalaman eksplorasi berbagai tempat, budaya, dan cerita unik di setiap perjalanan. Di episode sebelumnya, perjalanan membawa kami menuju Sumedang, menikmati udara sejuk di Pasanggerahan Baru, ditemani secangkir kopi, serta menelusuri jejak budaya di pusat kota Sumedang. Kali ini kami berangkat dari kota Bandung lebih pagi dari biasanya, karena destinasi kali ini cukup jauh, yaitu menuju kota Cirebon. Estimasi perjalanan sekitar 4 jam dari tempat tinggal kami. Pukul 6 pagi, kami meninggalkan rumah dan bergerak menuju meeting point. Sebelum tiba di sana, kami menyempatkan diri sarapan terlebih dahulu. Semangkuk bubur ayam hangat menjadi pembuka perjalanan pagi ini. Setelah itu, kami mengisi bahan bakar dan mengecek tekanan angin ban. Langkah kecil namun penting demi kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan. Setibanya di meeting point, kami berdiskusi sejenak untuk menentukan rute terbaik. Terakhir di episode 2, kita kan rencana mau ke Tasikmalaya. Tapi karena satu dan lain hal, jadi kita hari ini mau lanjut dulu ke Cirebon bersama Hendra, terus Adono juga di sini. Setelah semua sepakat, perjalanan pun dimulai. Seperti journey sebelumnya, kami berlima menempuh perjalanan menggunakan 3 motor. Oke guys, sekarang kita prepare buat berangkat ke Cirebon. Mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah ya. Ya udah 1 minggu akhir-akhir ini di Pulau Jawa sering hujan banget. Pagi yang masih muda membuat jalanan kota Bandung terasa lenggang, memberi kami ruang untuk menikmati awal perjalanan dengan lebih santai. Salah satu rekan kami menyempatkan diri mampir ke minimarket untuk membeli perbekalan di jalan. Kami kembali melewati kawasan Cadas Pangeran. Tetapi kali ini kami mengambil jalur atas. Jalur berbeda dari perjalanan sebelumnya. Di jalur ini, pepohonan di sisi jalan terlihat jauh lebih lebat, menciptakan suasana teduh dan asri. Kami melintasi kota Sumedang melalui Tugu Adipura atau Bundaran Alam Sari. Tak lama setelah itu, kami pun berhenti sejenak untuk menikmati tahu Sumedang, kuliner khas yang selalu punya tempat tersendiri di setiap perjalanan. Kita istirahat dulu guys, ini baru sampai daerah Conggeang ya kalau nggak salah. Tapi katanya nanti kita mau istirahat juga di Tomo. Tomo itu salah satu daerah perbatasan antara Majalengka sama Sumedang. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang tahu lebih jelasnya, kalian komen aja. Boleh. Tuh, daripada istirahat. Jadi kalau ke Merma, muter lah. Kan itu Majalengka. Nanti temennya ke Sumedang ke Cirebon tengahnya. Tahu.
Perjalanan kembali dilanjutkan. Hamparan pesawahan yang luas dan udara yang masih segar membuat semangat kami terus terjaga. Di beberapa titik, kami melihat warga yang sedang berolahraga bersepeda, memanfaatkan pagi hari yang cerah. Awalnya kami berencana beristirahat di deretan warung di bantaran Sungai Cimanuk, wilayah Tomo. Tempat yang biasanya ramai dijadikan lokasi rehat dan liburan keluarga sambil menikmati aliran sungai. Namun, karena waktu terus berjalan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari kawasan tersebut, kami melihat perbaikan jalan akibat longsor. Pengingat bahwa perjalanan selalu menuntut kewaspadaan. Saat memasuki Kabupaten Majalengka, perubahan terasa jelas. Udara yang sebelumnya sejuk kini berganti menjadi lebih panas. Terlebih di siang hari, membuat perjalanan terasa lebih gerah. Di sebuah jalan, kami melihat sebuah truk mogok di pinggir jalan. Cukup membahayakan karena menutup sebagian bahu jalan. Setelah melewati perbatasan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon, kami mengambil jalur Pantura hingga tiba di Palimanan Cirebon. Oke guys, akhirnya kita udah sampai ke daerah Cirebon. Ya, betul. Nah, ini nyampe jam berapa ini? Setengah 12 siang guys. Tujuan pertama kami di kota Cirebon adalah Goa Sunyaragi, atau dikenal juga sebagai Taman Sari Goa Sunyaragi. Oke guys, jadi kita sekarang udah sampai di Taman Kepurbakalaan Sunyaragi di Cirebon. Dan di sini sebenarnya banyak banget ya tempat yang bisa kita kunjungi. Dan kita rencananya bakal explore di Taman Purbakalaan ini. Sebuah situs cagar budaya bersejarah yang dibangun sekitar tahun 1703. Berfungsi sebagai tempat meditasi dan peristirahatan Sultan Cirebon beserta keluarganya. Nama Sunyaragi sendiri berarti tempat menyepi, dari kata sunya yang berarti sepi dan raga yang berarti tubuh. Keunikan situs ini terletak pada bangunannya yang terbuat dari batu karang, bukan goa alami. Dahulu, kawasan ini merupakan taman air yang dikelilingi danau buatan, meski kini airnya telah mengering. Beberapa mitos juga melekat di tempat ini, seperti patung perawan Sunti yang dipercaya dapat menghambat jodoh jika disentuh,
serta lorong yang konon katanya terhubung langsung hingga Mekah dan Madinah. Cerita-cerita ini menambah daya tarik dan aura mistis Goa Sunyaragi. Di sini ada beberapa goa dan bangunan yang terbentuk dari bebatuan karang ya, yang kita lihat di sini guys. Untuk teman-teman semua yang di Cirebon ataupun di luar Cirebon ya, kalau ingin lebih tahu, lebih mengenal sejarah yang ada di Cirebon, kalian bisa langsung aja kunjungi Goa Sunyaragi guys. Kalian search aja di map dan itu mudah sekali ya untuk kalian datang ke tempat ini. Awalnya kami berencana melanjutkan perjalanan ke Keraton Kasepuhan. Namun keterbatasan waktu dan cuaca yang kurang bersahabat membuat rencana itu harus kami tunda. Kami langsung menuju ke rumah saudara untuk beristirahat hingga pukul 5 sore. Dan kami pun memutuskan untuk memulai perjalanan pulang menuju kota Bandung. Bu, makasih banyak. Thank you, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Pulang ke ya. Hati-hati pulangnya. Amin. Alhamdulillah ya, kita ternyata punya saudara juga di kota Cirebon ini. Dan terima kasih atas jamuannya ya, terima kasih banyak. Dan kali ini kita langsung lanjut perjalanan pulang ke Bandung ya. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya Pak. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya kami datang melalui jalur Pantura, kini kami memilih jalur Majalengka. Sebelum benar-benar meninggalkan kota Cirebon, kami menyempatkan diri singgah di alun-alun Kabupaten Cirebon. Fasilitas umum di kawasan ini sudah cukup baik, meski sayangnya masih terlihat beberapa coretan vandalisme yang sedikit mengurangi keindahannya. Matahari mulai terbenam, langit perlahan gelap. Jalanan yang basah akibat hujan deras sebelumnya menuntut kami untuk lebih berhati-hati. Di beberapa jembatan, penerangan jalan umum yang memadai membuat perjalanan terasa lebih aman. Kami kembali beristirahat sejenak di Bundaran Munjul, Kabupaten Majalengka, sebelum melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut. Saat melintasi daerah Tomo, kami melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 40 km per jam. Jalanan licin berlubang serta minim penerangan membuat kewaspadaan menjadi hal utama. Namun di balik kehati-hatian itu, perjalanan malam ini menghadirkan pengalaman baru. Di beberapa kota yang kami lewati, suasana malam tampak begitu indah. Dihiasi lampu-lampu yang mempercantik sudut-sudut kota. Journey episode kali ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang pengalaman baru. Menyusuri kota demi kota, pagi hingga malam, sambil mengumpulkan cerita yang akan selalu kami ingat di setiap perjalanan berikutnya. This is our journey.